Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa bersama saya pada pagi hari ini. Saya yang bernama Triyama Telemanua. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Markus yang mengizinkan saya untuk mengisi renungan di Musuh Gawir pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 2 ayat 2 sampai 13. Dan di sini saya memberikan tema yaitu miliki rasa kasih bagi semua orang. Kalau kita lihat dari latar belakang Rut ini, para hakim-hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anak-anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Setelah Elimelek meninggal, maka kedua anaknya mengambil perempuan Moab, ialah Orpa dan Rut. Setelah juga kedua anaknya meninggal, Mahlon dan Kilion, Rut tetap keras kepala kepada Naomi untuk bersama-sama. Di mana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Kalau kita lihat di pasal 2, maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, membeli jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sang Naomi kepadanya, pergilah anakku. Lalu Rut pergi sampai ia di ladang dan memungut jelai di belakang penyambi-penyambi. Kebetulan Rut berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dan dia bertanya kepada bujangnya yang mengawasi penyambi-penyambi itu, dari manakah perempuan itu? Perempuan itu yang ditanyakan adalah Rut. Dan bujangnya, penyambi-penyambi itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Bagaimana tindakan yang dilakukan Boas kepada Rut? Yang pertama, Boas memiliki belas kasihan atas Rut dan membebaskan Rut untuk tak mengikuti pengerja Boas. Yang kedua, Boas memiliki belas kasihan kepada Rut, melindungi Rut dari pengerja laki-laki. Kalau kita lihat dari ayat 9, bahwasanya Boas telah berpesan kepada pengerja laki-laki untuk tidak mengganggu Rut dan membebaskan Rut untuk memungut jelai-jelai di tanahnya itu. Yang ketiga, Boas berbelas kasihan kepada Rut dan memberikan petunjuk. Juga kita lihat dari ayat 9, Boas memberikan petunjuk kepada Rut, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang diseduh oleh pekerja-pekerja itu. Nah, apa respon Rut atas belas kasihan Boas kepadanya yang dilakukan Boas kepada Rut? Respon Rut yang pertama, dia berdoa kepada Tuhan supaya dibalaskan perbuatan baik oleh Tuhan. Semoga perbuatan baik Boas yang dilakukan Boas kepada Rut, Rut berdoa semoga kasih itu, perbuatan baik Boas itu dibalaskan oleh Tuhan. Yang kedua, umpamu sepenuhnya dibalas oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang dan berlindung. Kalau kita lihat dari bahasa Ibrani tentang kasih itu adalah ahad, artinya kasih yang sesungguhnya adalah Allah Bapa yang mengasihi. Kalau kita lihat dari bahasa Yunani, kasih itu ada 4. Yang pertama, kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Yang kedua, eros adalah kasih yang mengikat. Yang ketiga, philia adalah kasih antara sahabat dan saudara. Dan yang keempat, storge adalah ungkapan kasih krodati, seperti antara orang tua dan kepada anak. Apa kasih yang ditujukan Boas ini kepada Rut? Yaitu kasih philia adalah kasih antara sahabat dan saudara. Aplikasi bagi kehidupan kita saat ini, kasih itu seperti apa? Kalau kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 4-7,
Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, dan tidak melakukan hal yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetap bersukaria dalam kemenangan. Kalau kita lihat dari Matius ayat 22, pasal 22 ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, kita harus mengasihi tanpa pamrih atau imbalan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita harus mengasihi tanpa pamrih atau tanpa imbalan. Yang kedua, marilah kita mengasihi dengan sepenuh hati kepada sesama kita seperti Boas mengasihi Rut. Yang ketiga, kita mengasihi dan kita juga menyertai dengan tindakan kita. Bagaimana respon kita saat ini? Yang pertama, apakah saya sudah melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi? Yang kedua, apakah saya benar-benar mengasihi? Yang ketiga, apakah saya menolak kasih itu? Yang keempat, apakah saya menerima kasih itu? Demikian renungan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini, sehingga renungan ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, yang menjadi penguat dalam kehidupan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.